Hai good people, masih bersama saya Winona dalam Noken Show Live. Masih dari lobby Hotel Halogen dan pada kesempatan pagi hari ini good people masih menemani sarapan pagi good people bersama dengan keluarga. Saya sudah bersama dengan Bapak Markus Kajoy Esos. Beliau adalah Ketua Tim Rapat Konsultasi Majelis Rakyat Papua dengan konstituen orang asli Papua di Kabupaten Merauke. Nah, beliau juga sebagai Ketua Biro Litbang di Sinode Gereja Kemah Injili Indonesia Wilayah 1 Papua. Jadi ini merupakan kesempatan yang sangat berharga sekali untuk kami dari Noken Show Live akan berbagi informasi bersama dengan good people sekalian yang bisa menyaksikan tayangan kami ini. Selamat pagi Pak Markus, apa kabarnya? Sehat selalu. Iya, oke, senang sekali kita bisa diberikan kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Pak Markus, saya sebagai ketua tim. Nah, good people, seperti biasa bahwa program Noken Show Live senantiasa didukung oleh Valentine Cafe, Mirajaya Bakery, kemudian juga dari Martabak Itali, Sinarmas Multi Finance, Eramas Group, Halogen Hotel, Swiss Bell Hotel, Carein Hotel, dan Rumah Kopi Dewarung, Bank Papua, Makan Cake, Hanas Cake, Pinang Siri Resto Bobaho, dan tentunya juga Donat Kilang. Oke, rasanya saya tidak sabar sekali nih good people untuk langsung bisa berbincang-bincang dengan Ketua Tim Rapat Konsultasi MRP yang baru saja dilaksanakan di Kabupaten Merauke. Nah, Pak Markus mungkin bisa di-sharing juga ya dengan kami warga Kota Merauke ini hasil dari konsultasi bersama dengan masyarakat orang asli Papua yang ada di Kabupaten Merauke dan Bapak dari Pokja Agama ya bersama tim yang lain ya. Nah, pasti banyak sekali juga aspirasi yang sudah tergali dan bagaimana melihat permasalahan khususnya ya dari sisi tanggung jawab rohani ini di Kabupaten Merauke yang kita cintai ini. Silakan Pak Markus. Ya, terima kasih kehadiran anggota MRT dari Pokja Agama dalam rangka rapat konsultasi dengan konstituen masyarakat orang Papua di Kabupaten Merauke adalah sebuah kegiatan dan program yang sudah terprogram di Lembaga Majelis Rakyat Papua yang dilakukan oleh setiap Pokja. Iya. Nah, kehadiran kami di Kabupaten Merauke dan beberapa kabupaten lainnya di Papua itu selain di Merauke juga di Mimika, kemudian di Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Nabire. Iya. Sebenarnya ini tindak lanjut dari beberapa kegiatan yang kita lakukan di kabupaten-kabupaten yang merupakan pusat-pusat pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional. Itu sebenarnya itu ada kaitan dengan pelaksanaan PON juga, termasuk melakukan sosialisasi terhadap upaya perjuangan MRP dalam bagaimana memutus mata rantai miras di Papua. Itu yang sedang dikerjakan oleh MRP. Untuk kali ini kehadiran kami di beberapa kabupaten, kita membawa sebuah tema yang kita bangun adalah membangun keutuhan ciptaan Tuhan di tanah Papua. Bagaimana membangun keutuhan ciptaan Tuhan ya? Di tanah Papua. Nah, itu tema besar yang menjadi isu yang akan kita bangun bagi orang asli Papua di seluruh tanah Papua, bagaimana membangun sebuah keutuhan ciptaan. Ada dua kata ya, keutuhan ciptaan. Nah, Tuhan ya. Nah, jadi ciptaan Tuhan itu kan alam semesta, manusia sebagai ciptaan dan juga lingkungan hidup di mana manusia tinggal itu memiliki sebuah kesatuan yang saling berhubungan satu dengan yang lain yang tidak dapat dipisahkan. Apalagi orang asli Papua itu yang sangat tergantung dengan alam, memiliki hubungan yang erat dengan alam. Akhirnya kehadiran MRP adalah untuk mengingatkan kembali orang asli Papua untuk selalu menjaga ekosistem, menjaga hubungan-hubungan
genealogis ya, ekologi, memastikan bahwa lingkungan harus dijaga, bukan hanya dengan lingkungan, hubungan antar sesama manusia, antara ciptaan Tuhan yang ilahi itu, hubungan manusia dengan manusia itu dijaga, hubungan manusia dengan alam itu harus dipelihara. Nah, itu ya bagaimana mereka membangun sebuah keseimbangan. Dalam konteks membangun keutuhan ciptaan yang memiliki satu kesatuan, kami lebih fokus kepada bagaimana orang asli Papua saling menjaga dirinya sendiri, dirinya dengan sesama manusianya, juga hubungan dia dengan lingkungan. Itu menjadi tema yang kita sampaikan dalam rapat konsultasi. Ada beberapa hal yang menarik dalam rapat konsultasi yang kita selenggarakan. Itu adalah satu masalah yang menjadi momok dan menjadi hal yang selalu diperjuangkan bukan hanya MRP, tetapi seluruh gereja di tanah Papua. Itu masalah ketergantungan masyarakat terhadap minuman keras, baik minuman beralkohol yang berlabel maupun minuman lokal. Dan dampaknya itu sangat signifikan. Itu kan sebagai hasil ciptaan Allah. Itu kan manusia ini kan manusia yang mulia. Bagaimana sebagai manusia orang Papua harus menjaga ciptaan Allah, dirinya sebagai ciptaan Allah harus dijaga dengan baik, dirawat dengan baik. Salah satu adalah dengan tidak mengkonsumsi minuman keras, bahkan minuman lokal. Karena kami punya banyak data baik secara provinsi maupun kabupaten, sangat signifikan dampak kerusakan atau dampak yang ditimbulkan dari akibat mengkonsumsi minuman keras. Misalnya angka kriminal yang tinggi, pembunuhan, perkelahian, pemerkosaan, pencurian, kekerasan dalam rumah tangga itu selalu dipicu oleh mengkonsumsi minuman keras, baik yang beralkohol yang dijual di toko-toko maupun yang minuman lokal atau yang diracik-racik tambahan sendiri oleh masyarakat lokal. Itu punya dampak yang luar biasa. Apalagi Kabupaten Merauke, kita tahu bahwa orang Merauke disebut nama lokalnya kan Animha. Animha itu kan manusia sejati. Bagaimana kita wujudkan orang Animha yang sebagai manusia sejati itu untuk menjaga dirinya dengan baik dan tidak dirusak oleh minuman keras. Karena minuman keras adalah salah satu sumber kematian bagi orang asli Papua dan punya dampak yang signifikan. Sehingga MRP mengajak semua masyarakat di tanah Papua untuk mulai kita bersama-sama melawan dan perang terhadap dampak miras di seluruh tanah. Jadi kalau bilang perang ini kan berarti harus ada unity, harus ada kesatuan. Artinya perjuangan bukan hanya hamba-hamba Tuhan, tapi juga terkait dengan pemerintah, masyarakat, semua elemen harus punya visi yang sama, Pak. Kita punya harapan seperti itu. Pada level provinsi sendiri kan pemerintah Provinsi Papua melalui Gubernur telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait dengan pelarangan peredaran, dan MRP juga setelah mengeluarkan surat SK nomor 4 tentang pembatasan peredaran, penjualan dan konsumsi. Itu sudah kita keluarkan. Kita keluarkan supaya ini bisa ditindaklanjuti oleh Bupati, Wali Kota setanah Papua. Beberapa kabupaten yang sudah mengeluarkan perda yang terkait dengan pelarangan minuman keras itu ada beberapa kabupaten, misalnya Kabupaten Biak Numfor, kemudian Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Jayapura. Kalau di Papua Barat itu sendiri Kota Merauke, Manokwari kalau saya tidak salah, mereka punya perda itu. Kita punya harapan semua kabupaten kota di Papua punya regulasi daerah yang cukup kuat menjadi dasar hukum bagi penegakan hukum, supaya implementasi ini ada dasarnya. Supaya kalau memang kita sungguh-sungguh untuk berperang terhadap dampak minuman keras yang memang kita bisa lihat dengan kasat mata
Ya, fakta banyak sekali dan tidak perlu untuk ini lagi karena faktanya sudah banyak dirasakan oleh banyak pihak. Sehingga kita mohon dukungan pemerintah Kabupaten Merauke dan kabupaten-kabupaten yang lain di Papua untuk mengeluarkan kebijakan regulasi daerah tentang pengaturan terkait peredaran dan penjualan dan berkaitan dengan minuman keras. Misalnya ada beberapa kabupaten yang memang melarang sama sekali. Melarang sama sekali. Tetapi ada juga beberapa kabupaten yang mengatur kawasan-kawasan khusus. Itu bisa dikembangkan. Kemudian pembatasan misalnya usia yang boleh membeli dan mengkonsumsi. Ini kan bebas sekali. Anak usia kecil juga mau pergi beli, siapa yang melarang? Ini pebisnis. Para penjual juga harus memiliki moral yang tinggi, etika moral penjual. Tidak hanya mencari keuntungan, tetapi harus tahu bahwa akibat dari saya menjual kepada semua orang itu ada dampaknya. Nah, ini kan kalau bicara miras sangat menarik sekali ya, Pak. Artinya ini juga kembali bagaimana keluarga-keluarga Kristen yang ada di Kabupaten Merauke. Juga peran dari hamba Tuhan juga untuk terus bisa mengingatkan jemaat untuk benar. tidak mengkonsumsi. Iya, saya pikir itu pasti lewat mimbar-mimbar gereja pasti disampaikan, pasti. Kalau izin Bapak, kalau dikaitkan lagi dengan budaya, bagaimana gereja melihatnya? Memang di dalam konteks budaya ada penggunaan minuman lokal dalam acara-acara budaya tertentu. Hanya saya yakin sekali bahwa ada ukuran dan batas-batas, ada etika dan nilai-nilai di dalam adat yang mengharuskan minum apa. Kan tidak mungkin budaya mengajarkan kekacauan, tidak mungkin. Terlepas dari itu, dalam konteks gereja, apalagi gereja selalu membawa misi kebenaran, misi Injil. Sehingga apabila sebuah kebenaran Injil Kristus yang sudah diterima oleh orang asli Papua sebagai sebuah kebenaran mutlak, tentunya nilai-nilai adat yang bertentangan nilai-nilai Injil itu harusnya dihindari dan dihilangkan. Karena kan jelas juga di firman Tuhan. Iya, itu jelas sekali. Sangat parah sekali. Iya, itu harus itu saya pikir itu jelas ya. Sekarang kan tinggal manusia yang melakukannya. Apakah taat terhadap itu atau tidak? Itu menjadi masalah. Sehingga kita butuh dukungan semua pihak supaya bersama-sama baik dengan gereja, baik dengan pemerintah untuk coba membangun sebuah kesatuan yang baik dalam rangka upaya-upaya pencegahan. Mengapa ini penting? Bukan hanya dalam konteks, kan dalam diskusi kemarin banyak kritik dari peserta yang hadir. Loh, kenapa mau pembatasan miras karena ada PON? Sebenarnya tidak perlu ada PON, selesai PON juga harus dilakukan. Ya itu keinginan, rupanya ini keinginan. Sudah ada kesadaran masyarakat bahwa miras itu. Bukan hanya karena PON baru kita mau lakukan pembatasan. Memang penting juga dalam pelaksanaan PON kita punya harapan tidak ada penjualan miras di mana-mana dan tidak boleh ada orang mabuk di pinggir jalan. Itu sudah tekad Majelis Rakyat Papua. Dalam implementasi pelaksanaan PON di tanah Papua tidak boleh ada penjualan miras dan tidak boleh ada orang mabuk di mana-mana. Karena kita akan menjadi tuan rumah dan punya rumah yang baik terhadap saudara-saudara yang akan datang dalam pekan olahraga nasional yang baik. Itu salah satu bagian dari diskusi yang sudah kita lakukan. Aspek yang lain adalah bagaimana membangun hubungan keterciptaan dengan lingkungan sekitar. Kita tahu bahwa kota mereka menjadi salah satu kabupaten yang akan menjadi sumber investasi dalam konteks membangun pangan nasional. Ini juga rentan. Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan itu akan berdampak pada
manusia, apalagi orang asli Papua yang masih bergantung Ada hal ini. pada lingkungan. Iya. Contoh saja, pembukaan sebuah lahan, kawasan sawit atau apa, perkebunan yang luas. Nah, itu kan akan menghilangkan sumber-sumber mata pencarian bagi orang asli Papua. Kawasan berburunya akan hilang. Ketika hilang, berubah menjadi sebuah komoditas tertentu. Misalnya saya, pertanyaannya, para orang asli Papua yang selalu berburu ini sudah disiapkan untuk melakukan terjadinya transfer pengetahuan untuk dia dari berburu dan bertani atau itu bisa mampu masuk dalam lapangan pekerjaan yang baru untuk menafkahi dia. Ini kalau tidak dilakukan, ini berbahaya sekali, sangat berbahaya. Itu kemiskinan akan terjadi, kekurangan gizi akan terjadi. Yang tadinya dia mudah mengkonsumsi daging dan mengambil bahan makanan dari alam, itu hilang. Kan tidak mungkin dia makan buah kelapa sawit untuk mengambil nutrisi dan lain-lain. Artinya tanggung jawab dari perusahaan yang mengelola itu lewat mungkin program CSR ada, itu tanggung jawab yang Iya. harus dilakukan tuh. Ya, itu tanggung jawab perusahaan. masyarakat. Makanya tidak hanya itu kan, ini berkaitan dengan perizinan dan lain-lain. Iya. Pemahaman dan kesadaran masyarakat juga harus dibangun bahwa konsekuensi dari sebuah keputusan mereka itu punya dampak yang panjang. Iya. Saya juga lihat, kita kemarin diskusi soal ini Merauke disebut kota rusa. Tapi sekarang kalau kita mencari rusa ada di mana? Lihat dengan mata. Di Taman Mini ada. Iya, saya waktu lihat Istana Bogor bagaimana Iya, rusa-rusa rusa-rusa mulai hidup, itu. ya. Saya punya mimpi bagaimana ketika kita turun di kota mereka, misalnya kita jalan ke Wasur, kita bisa lihat suasana Nanti itu. berarti rekomendasi program. Iya. Ada taman rusa. Iya, bukan hanya Cukup taman, ya. tetapi paling tidak apa namanya, ada regulasi daerah yang terkait dengan pengaturan tentang apa namanya pemburuan. Kalau soal itu pasti kan sudah ada institusi ya. Kayak Iya. di Merauke ini kan ada Balai Taman Nasional Iya. Wasur yang mempunyai kewenangan untuk menjaga kawasan Taman Nasional Wasur. Nah, semakin didorong saja ya. Nah, memang kalau bicara tentang lingkungan, alam, ini juga butuh sinergitas yang lebih kuat lagi ya, untuk membangun satu visi. Itu artinya seperti apa yang misi yang sementara sedang dibawa oleh teman-teman MRP terkait kesatuan manusia dan alam, keutuhan kita, keutuhan itu. Karena ini kembali lagi bagaimana spirit ini yang harus terus dibangun. Iya. Itu Bapak. Iya, benar. Nah, ini yang semangat dan spirit ini perlu kita bangun kembali, karena Kabupaten Merauke ini sangat potensial dan punya kekayaan yang luar biasa, baik alamnya ya, marga satunya itu luar biasa. Hanya itu yang saya bilang, yang berkaitan dengan saya memang sangat senang dengan lingkungan alam yang baik. Beberapa hari saya lewat Wasur dan saya bisa lihat situasinya, tapi saya tidak bisa lihat rusa, saya tidak bisa lihat saham yang bisa berlari. Baru kita lihat kalau kita nonton Australia kita bisa lihat, tapi Merauke ini gimana? Menurut saya perlu pengaturan yang berkaitan dengan perburuan di Merauke, Kabupaten Merauke ini perlu diatur. Saya kasih contoh, kalau kita bandingkan dengan HPH, pengelola hutan ya, itu setiap penebangan setiap HPH punya tanggung jawab untuk menanam kembali. Sekarang para pemburu daging ini yang kalau masyarakat lokal pasti mungkin berburu hanya untuk konsumsi, tidak untuk produksi dan ekonomi ya, untuk bisnis. Ini yang mereka yang berburu untuk kepentingan ekonomi bisnis. Ini bagaimana pengaturannya supaya ada tanggung jawab untuk bagaimana mereka bisa membayar pajak untuk proses pelestarian. Saya sedang berpikir bagaimana kalau Kabupaten Merauke melakukan sebuah waktu tertentu di kabupaten dalam satu untuk jeda, tidak ada perburuan, supaya
eh, habitat atau semua hewan-hewan ini kembali untuk mulai reproduksi, mulai ini berkembang biak supaya orang tidak lari jauh lagi sampai gitu. Ini kaitannya sangat erat sekali ya nanti pasti alih-alih juga dalihnya berarti memproduksi yang lain lagi kayak gitu. Jadi ini memang terkait itu tadi ya antara alam ciptaan dan pengelolaan sumber daya alam itu juga memang perlu ya kebijaksanaan kita untuk bagaimana menanggapi masalah-masalah yang ada di lapangan ya Bapak. Iya, itu yang kami peran MRP adalah memastikan hak dasar orang asli Papua dipenuhi dan dipelihara. Jadi hal-hal yang mungkin sudah kita lalai lupa, kita ingatkan kembali. Peran MRP adalah mengingatkan, memberi pertimbangan kepada semua orang bahwa ini ada situasi yang perlu dipikirkan, diingatkan kembali. Dan itu peran kita memang. Dari hasil konsultasi tersebut dengan orang asli Papua. Nah, mereka yang datang ini dari berbagai latar belakang yang berbeda. Iya. Dengan permasalahan yang berbeda pun. Peserta yang hadir dalam rapat konsultasi adalah sebenarnya selain dari pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kemarin yang hadir hanya dari perwakilan dari Polres Merauke. Pemda tidak datang, saya kurang tahu apa alasannya, apakah karena ada masalah berkaitan dengan kasus COVID atau tidak ya. Tapi yang lain adalah dari perwakilan dari gereja-gereja yang ada di Merauke, kemudian beberapa lembaga tokoh masyarakat adat, kemudian perwakilan dari mahasiswa itu yang sempat datang. Kita memang tidak bisa mengundang banyak orang karena kita patuh pada protokol COVID, sehingga kita membatasi untuk tidak. Jadi dari hasil rekomendasi itu kira-kira yang ada berapa masalah cukup krusial yang itu nanti akan diakomodir. Kemarin itu ada dua hal yang sangat menjadi perhatian peserta itu yang berkaitan dengan hal yang pertama itu adalah membangun kesadaran, membangun kesadaran bagi seluruh warga. Itu menjadi hal yang penting. Itu didorong oleh kelompok mahasiswa. Jadi membangun kesadaran kritis, membangun pemahaman kritis di masyarakat itu sangat penting. Jadi ada gerakan-gerakan yang kembali ke kampung, ke komunitas untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan ciptaan, kepatuhan, pemahaman yang berkaitan dengan dampak miras, hal-hal yang berkaitan dengan hak hidup mereka itu harus diberi pemahaman. Sehingga dalam pengambilan keputusan misalnya untuk kelompok masyarakat ada soal pelepasan tanah, soal pengelolaan lingkungan, ini harus diberi pemahaman kembali. Aspek-aspek yang berkaitan dengan minuman keras, kesadaran bahwa ini dampaknya seperti apa, ini harus dibicarakan terus. Prosesnya adalah melalui proses pendidikan, tapi pendidikan non formal lah, ya, karena tidak mungkin non formal ya. Formal sudah dilakukan, tapi yang non formal dari masyarakat akar rumput itu menjadi hal yang penting. Yang kedua itu masalah bagaimana pelarangan terhadap peredaran minuman keras di kabupaten. Jadi kelompok perempuan itu sangat ngotot untuk bukan hanya karena pelaksanaan PON, karena kita menjadi salah satu kabupaten pelaksana ya. Tetapi setelah PON dan seterusnya harus dilakukan pembatasan. Karena misalnya perwakilan dari Polres Jayapura dia membuat perbandingan antara kota Jayapura yang besar dengan kabupaten mereka Merauke. Itu jumlah penjual miras justru lebih terbanyak di Kabupaten Merauke dibandingkan kota Jayapura. Jumlahnya terbatas. Tapi Kabupaten Merauke itu sangat tidak terkendali. Saya tidak tahu apakah mungkin karena izin penjualannya sangat mudah diperoleh atau apa. Tapi jumlahnya itu perbandingan dari. Nah, kalau melihat dari data yang ada seperti itu, kira-kira intervensi dari MRT bagaimana? Artinya untuk menekan sehingga angka penjualan atau izin itu bisa lebih diperketat atau bagaimana? Iya, pasti hasil ini akan kita buat dalam surat rekomendasi, karena kita memberikan surat
surat rekomendasi kita kepada kabupaten untuk memperhatikan perizinan dan lain-lain. Iya. Pasti akan Iya. dilakukan Iya. oleh MRP untuk Iya. supaya dari sisi ini Iya. coba Oke. diperhatikan. Jadi kalau dari kacamata rohani ya, Ya. dari kacamata agama, dari kacamata Bapak sebagai bagian dari pokja agama, berarti adakah keuntungan dari orang mengkonsumsi miras dengan maraknya izin penjualan miras? Artinya kan kita bisa melihat untung dulu. Kalau ini lebih banyak akan berpotensi pada kerugian pada masyarakat. Nah, berarti solusinya Iya, menurut MRP kan sebaiknya ditutup. iya. Dan itu rekomendasi semua Iya. seluruh sinode di Papua itu harus dihentikan. Itu rekomendasi karena sudah data kriminal dan lain-lain sudah ada fakta, sudah tidak bisa ditolerir. Nah, itu memang menurut kami harus ditutup. Karena sebenarnya kan ada dua hipotesa ya, yang biasanya disampaikan oleh beberapa pejabat. Minuman kan benda mati. Kalau orang tidak datang beli kan tidak masalah. Tapi kalau kita lihat fakta saat ini kan ketergantungan, kecenderungan setiap orang Papua kalau kumpul mau tambah-tambah uang dan beli. Iya. Jadi pihak lain kan sebenarnya diuntungkan. Iya, itu pihak lain yang diuntungkan, tapi kan dampaknya bagi orang Papua itu sangat signifikan. Bahkan dampaknya kepada orang lain. Itu juga ada kekacauan, kriminal, keributan, pemalakan. Nah, ini yang harus kita hentikan. Dan sebagai Majelis Rakyat Papua, kita bertanggung jawab terhadap situasi yang terjadi pada orang asli Papua. Kita harus menyelamatkan mereka dari kondisi yang buruk. Wah, ini kayaknya seperti PR yang cukup berat juga ya bagi tim dari Pokja Agama, bagian dari Majelis Rakyat Papua, dan tentunya banyak sekali juga masalah-masalah lain yang mungkin harus direkomendasi juga ya terkait dari penggalian aspirasi bersama dengan masyarakat asli Papua yang kemarin dijumpai. Ya, kemarin memang ada satu hal yang menarik juga, itu berkaitan dengan soal pemekaran Kabupaten atau Papua Selatan. Itu ada dari satu tokoh masyarakat adat yang melakukan protes. Mereka menganggap MRP tidak melakukan apa-apa terkait upaya pemekarannya. Jadi rupanya mungkin jadi mereka kalau kemarin itu dari kepala suku mana, saya tidak paham, itu menolak adanya pemekaran. Jadi mereka kenapa MRP hanya datang bicara miras yang kecil, masalah sepele, dia anggap itu masalah sepele. Kenapa tidak bicara soal pemekaran? Itu salah satu kritik yang kami terima dalam diskusi kemarin. Hanya kami bilang bahwa kalau berkaitan pemekaran itu memang kewenangan Majelis Rakyat Papua untuk saat ini. Konteks masalahnya ini sedang dia lagi dilakukan uji ke MRP Papua dan Papua Barat kan lagi melakukan uji konstitusi ya terhadap pasal dia berkaitan dengan kewenangan MRP dan perubahan undang-undang OSIS. Ya sejauh aspirasi ini dia sampai ke meja kami juga sulit untuk kita bahas kalau tidak sampai ke meja MRP. Dan biasanya mekanisme dalam mekanisme pengambilan keputusan di MRP ada terkait dengan pemekaran. Tapi kita mengingatkan bahwa sampai hari ini Presiden Republik Indonesia belum membuka moratorium pemekaran daerah otonom baru. Itu sampai hari ini belum. Dan memang kita tahu bahwa negara ini lagi kesulitan duit, kesulitan anggaran karena biaya untuk membuka sebuah daerah otonom baru itu bukan sedikit. Nah, itu yang kita ingatkan. Yang terpenting adalah sampai hari ini belum ada moratorium masih berlangsung dan belum dibuka. Itu jadi kami harap masyarakat bersabar melihat mekanisme. Oke, Pak Markus, ini perbincangan sangat bermanfaat untuk diketahui oleh kita semua good people, tidak hanya di Merauke atau di mana saja bisa mengakses siaran kami. Nah, mengakhiri perbincangan kita, Pak Markus, mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan untuk good people. Iya, kepada semua
warga atau penduduk Kabupaten Merauke, kami mohon untuk selalu menjaga kesatuan, memastikan setiap orang untuk mencintai lingkungannya, untuk menjaga lingkungannya dan menjaga sesama warga Merauke. Kita akan masuk ke dalam event besar Pekan Olahraga Nasional. Kita punya harapan semua warga kota di Kabupaten Merauke bisa menjaga kedamaian dan menyambut semua peserta PON dengan suasana yang baik, saling berkontribusi dalam mendukung keamanan dan ketertiban, mendukung pemerintah daerah sehingga sukses PON menjadi sukses bersama. Kita harus berhenti dari kebiasaan minuman keras. Minum jadi hal yang sangat penting. Merugikan. Ya. Oke. Itu saja Bapak. Baik, terima Oke. kasih. Terima kasih banyak juga sudah berkenan untuk berbincang-bincang dengan Potential Life ya Bapak. Ya. Saya sangat berterima kasih atas hati. Oke, good people, akhirnya sampai di sini perbincangan kami dengan Bapak Markus Kajoy Esos, Ketua Tim Rapat Konsultasi Majelis Rakyat Papua dengan konstituen orang asli Papua di Kabupaten Merauke yang sudah berjalan. Kiranya apa yang dilakukan oleh Bapak dan tim membawa aspirasi dan menjadi rekomendasi bisa berjalan dengan baik, segera di follow up dan kami menunggu. Oke, terima kasih Bapak, sukses selalu, Tuhan memberkati. Oke, good people, saya undur diri. Terima kasih dan selamat berakhir pekan.